Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ida Wahyuningsih dengan NIM E1E019151 dari Prodi PGSD FKIP Universitas Mataram. Jadi teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit terkait dengan proses penelitian yang saya lakukan sebelumnya, yaitu di mana penelitian yang saya ambil berjudul identifikasi jenis-jenis gastropoda yang berada di pesisir pantai Pandanan. Ya, dari judulnya saja mungkin teman-teman sudah tahu ya lokasi tempat saya melakukan penelitian itu di mana. Ya, benar sekali, yaitu di Pantai Pandanan. Dan teman-teman bisa melihat saat ini saya sudah berada di lokasi tempat saya melakukan penelitian, yaitu di Pantai Pandanan, Kabupaten Lombok Utara. Baik teman-teman, sebelumnya saya akan menjelaskan terkait kenapa alasan saya memilih Pantai Pandanan ini sebagai lokasi penelitian. Jadi seperti yang diketahui bahwa Pantai Pandanan ini merupakan sebuah pantai yang di dalamnya terdapat berbagai macam biota laut ataupun sumber daya laut yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar. Namun perlu diketahui pula bahwa masyarakat sekitar belum terlalu mengetahui atau memahami biota laut apa saja yang berada di Pantai Pandanan ini. Salah satu biota laut yang ada dan bisa dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar yaitu jenis gastropoda. Maka dari itu saya memilih penelitian dengan judul jenis-jenis gastropoda yang berada di Pantai Pandanan yang nantinya bisa dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dari biota laut yang tersedia, salah satunya yaitu gastropoda. Sebelumnya perlu teman-teman ketahui apa itu gastropoda. Gastropoda merupakan salah satu dari kelas filum moluska, di mana di dalamnya termasuk hewan invertebrata. Gastropoda sendiri merupakan golongan hewan bercangkang yang berjalan menggunakan perut sebagai kakinya. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan penjelasan sedikit terkait jenis penelitian yang saya ambil. Penelitian yang saya ambil menggunakan jenis penelitian deskriptif eksploratif dengan metode penelitian kualitatif, di mana penelitian ini saya lakukan selama 3 hari berturut-turut terhitung dari tanggal 29 September sampai dengan 1 Oktober 2021, tepatnya di pesisir pantai Pandanan. Pada penelitian ini saya menggunakan metode purposive sampling untuk menentukan lokasi pengamatan ataupun pengambilan sampel pada penelitian. Perlu teman-teman ketahui, purposive sampling merupakan salah satu teknik pengambilan sampel dengan menentukan kriteria-kriteria tertentu. Di mana dalam hal ini saya membagi 2 stasiun atau 2 tipe substrat untuk menentukan gastropoda apa saja yang tersedia atau terdapat di dalamnya. Untuk itu, mari ikuti saya untuk melihat 2 lokasi pengambilan sampel tersebut. Baik teman-teman, kita sudah sampai di lokasi pertama atau stasiun pertama yang saya jadikan sebagai tempat untuk pengambilan sampel, di mana di sini lokasi pertama itu memiliki substrat yang bertipe pasir halus. Nah, pada lokasi pertama dengan substrat berupa pasir halus, di sini saya menemui beberapa famili yang tidak saya temui di stasiun kedua, yaitu diantaranya yang pertama ada famili Olividae, di mana famili Olividae ini memiliki ciri khas berupa cangkangnya yang indah, di mana permukaan cangkangnya itu mengkilap dan licin. Kemudian pada famili ini memiliki corak yang beraneka ragam. Kemudian famili yang kedua yang saya temui yaitu ada Pisanidae, di mana Pisanidae ini merupakan salah satu famili
yang tergolong ke dalam siput laut yang memiliki ukuran sedang. Kemudian famili yang ketiga yaitu Strombidae, di mana famili ini memiliki ciri khas berupa cangkangnya yang terdapat lengkungan besar dengan bibir yang melekuk keluar. Kemudian famili keempat yang saya temui yaitu bernama Cypridae, di mana famili ini memiliki ciri khas berupa mantel yang menutupi bagian luar cangkang yang berfungsi untuk menyamarkan dirinya dari predator lain di habitatnya. Kemudian famili selanjutnya yang saya temui yaitu ada Lotidae, di mana pada famili ini memiliki ciri khas berupa bentuk cangkang yang kerucut, kemudian letaknya yang begitu rendah dan tipis. Teman, saat ini kita sudah berada di lokasi di stasiun kedua atau lokasi kedua, yaitu lokasi dengan substrat bertipe bebatuan. Mungkin teman-teman bisa lihat. Jadi dalam penelitian saya di sini saya mendapatkan beberapa famili di dalamnya, di mana yang berbeda dengan substrat yang pertama, stasiun pertama tadi, itu ada dua famili, yaitu ada famili Littorinidae dan Rhanelidae, di mana yang Littorinidae ini memiliki ciri khas berupa bentuk tubuh atau cangkang yang berukuran kecil, kemudian cangkangnya berbentuk bulat dan spiral. Kemudian pada Rhanelidae ini memiliki ciri khas berupa cangkangnya yang berat, kemudian memiliki variasi berbagai macam model dan bentuk cangkangnya yang panjang, kemudian cukup runcing dan terdapat lingkaran di bagian atasnya. Kemudian untuk di bagian kedua substrat ini, baik itu berpasir halus dan juga bebatuan, ini memiliki atau di dalamnya terdapat beberapa famili yang sama, diantaranya yaitu Adapun famili yang sama yang saya dapatkan baik itu pada stasiun pertama maupun pada stasiun kedua, diantaranya yaitu yang pertama yaitu famili Conidae. Spesies pada famili Conidae sering disebut sebagai siput kerucut. Spesies dari Conidae ini dapat hidup di terumbu karang, di bawah lempengan karang, ataupun di dalam pasir. Spesies dengan famili ini paling banyak ditemui pada lokasi dengan substrat berpasir daripada bebatuan, yaitu dengan jumlah sebanyak 8 spesies. Lalu famili yang kedua yaitu Nereitidae. Famili ini memiliki bentuk cangkang bulat yang membengkak dan operkulum yang memiliki bentuk seperti huruf D, serta memiliki corak yang beragam. Berikut ini ada beberapa spesies dari famili Nereitidae yang ditemui pada stasiun kedua dengan tipe substrat bebatuan. Famili selanjutnya yaitu famili Turbinidae, di mana bentuk cangkang pada famili Turbinidae ini yaitu berbentuk spiral kerucut yang tebal dan berat. Kelompok siput pada famili ini tergolong ke dalam hewan herbivora atau hewan pemakan tumbuh-tumbuhan, di mana tumbuh-tumbuhan ini sering tumbuh pada permukaan karang, batu, pasir, ataupun koral mati. Kemudian, famili yang terakhir yang saya temui yaitu Buccinidae, di mana famili ini memiliki habitat di dasar perairan dengan tipe substrat pasir halus dan juga bebatuan.
di mana famili ini memiliki cangkang yang berbentuk tabung yang melingkar dengan bentuk spiral serta mempunyai lempeng yang keras yang disebut operculum yang digunakan untuk melindungi tubuhnya dari predator lain. Baik, kelimpahan gastropoda yang berada baik itu di substrat pada stasiun pertama maupun kedua yaitu tentu berbeda, di mana pada stasiun pertama dengan tipe substrat berupa pasir halus tentu jenis gastropoda atau famili yang kita dapatkan itu lebih beraneka ragam dibandingkan dengan yang berada di tipe substrat bebatuan, di mana dengan tipe substrat berupa pasir halus itu dapat mengikat nutrien yang lebih banyak sehingga akan mampu memberikan nutrisi kepada jenis gastropoda, sehingga jenis gastropoda yang kita dapatkan atau famili yang kita dapatkan lebih beragam dibandingkan dengan substrat berupa bebatuan. Pada substrat berupa bebatuan ini tentu tipenya lebih sulit untuk mengikat nutrien sehingga jenis gastropoda yang ada di dalamnya pun tidak beragam atau tidak sebanyak pada substrat pada stasiun pertama dengan tipe substrat berupa pasir halus. Hal ini dapat kita simpulkan bahwa kelimpahan gastropoda sendiri itu dipengaruhi oleh tipe substrat itu sendiri maupun banyaknya nutrien yang terkandung di dalamnya. Baik, demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.